Halo teman-teman, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat. Pagi Bu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, keberkahan dan keselamatan buat kita semua. Amin. Hari ini hari Kamis pagi. Dan ini adalah hari ketiga kita berada di Pulau Dewata. Hari ini kita mau wisata lagi, hari terakhir. Sebelum kita berwisata, lebih baiknya kita request dulu ya sarapan. Yuk guys, kita samperin teman-teman yang ada di sini. Semangat pagi Ibu. Iya, biru nih. Selamat sarapan. Pagi Ibu. Pagi pun. Ada Bu Nunung. Bu Jamila, semangat pagi. Ini sarapannya lumayan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat pagi Ibu. Selamat pagi Bu kita. Iya ya Bapak, selamat sarapan. Iya silakan. Ayo Benda. Iya, monggo Bu. Nah ini ada Bu Ketua sudah. Semangat pagi Bu Ketua. Pagi Bu Enda. Tidurnya nyenyak, cuman tadi malam terakhir ya. Yuk kita sarapan dulu. Ayo Bu, silakan. Kita lihat guys, sarapan hari ini sayurnya sayur toge. Bukan, pecel. Oh pecel ya. Pecel. Kalau di Jawa ada lele, pecel lele. Sama mie goreng. Iya Pak. Kita pagi ini makan pecel dulu ya guys. Sini ada kolam renang. Ini hotel tempat menginap kita, namanya Grand Bali Park. Harganya sangat terjangkau. Yuk kita sarapan dulu ya guys. Masih ada. Udah buka. Enggak ada, saya emang enggak ada piring. Aduh enggak ya, enggak diambil. Gelang. Oh, udah gelang. Nanti antri Bu, sampai Semangat pagi guys. So guys, ini kita berada di depan Hotel Grand Bali Park. Dan ternyata di depan lobi ini ada dua wastafel, bisa buat bercuci tangan. Dan di tengah-tengah ada buah maja. Ini adalah buah Majapahit. Nah guys, buahnya berbuah. Tapi buah maja ini tidak bisa dimakan guys, karena rasanya tidak enak. Rasanya sangat pahit. Nih teman-teman lagi persiapan untuk kembali wisata. Hari ini hari terakhir kita kesempatan untuk berwisata kembali. Bapaknya nyari masker udah di luar RW 20 kan, jadi saya pengen tahu nih orang luar gimana nih, ya kan? Pesan dan pesan. Pesan dan pesan. Semangat pagi, Pak Ketua.
Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Halo Ibu Eni, gimana pagi ini Bu Eni? Alhamdulillah, pagi yang cerah, ibu-ibu diberikan kesempatan masing sehat semua ya Bu ya. Walaupun ada sedikit-sedikit yang letih, cuma biasa ya Bu ya. Hari ini masih diberikan sehat, nyaman, aman, pulang mudah-mudahan kita berikan selamat ya Bu ya, sehat, selamat sampai tujuan. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini merupakan hari ketiga kita di sini ya. Nah, Ibu gimana kesan-kesannya Ibu? Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Bu Sri. Saya dari Koperpu, Komplek PU Margahayu juga, cuma di luar perumahan Margahayu. Alhamdulillah saya bisa ikut bergabung sama ibu-ibu cantik-cantik ini, soleha ke ya rombongan ke Bali. Alhamdulillah kesan-kesannya baik, bagus, enak. Selama mengikuti perjalanan dari berangkat sampai tujuan, sampai muter-muter di Bali, alhamdulillah. Gimana kesannya? Menyenangkan. Menyenangkan. Allah rasakan ya. Perjalanan ngikutin tur saya. Alhamdulillah Ibu, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ketua. Ibu Ketua Bu Eni ya Bu. Mudah-mudahan Nah, ibu semua juga sama ya yang dirasakan. Sama, amin. Enak, tenang, dan menyenangkan. Sehat semua ya Bu ya. Mudah-mudahan sampai rumah juga sehat. Amin. Menyenangkan. Kira-kira setelah wisata hari ini kedepannya apa mau ikut lagi Bu? Insya Allah. Yang sehat, banyak umur. Ada rezeki juga. Amin. Kebetulan ini grup yang memang nggak pernah putus ya, ikut terus sama saya. Sama ini mana nih satu lagi? Ini nggak pernah putus. Yang lain nggak ikut juga. Iya nggak pernah putus. Saya baru tapi menyenangkan dan memuaskan. Amin. Jadi nggak kapok ya. Insya Allah ya. Jadi rencana kira-kira mau kemana lagi nih Bu? Insya Allah mau ke Bromo. Oh. Ibu mintanya ke Bromo. Untuk next wisata ya berikutnya ya Bu ya? Insya Allah diberikan sehat rezeki ya. Amin. Baik Ibu Ketua Bu Eni, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya jawab gitu kan, kemudian jalan tol man, Saya mau pulang ke Bekasi. Halo Ibu Jamila, Ibu Halimah. Pulang ke Bekasi, udah puas jalan-jalan ke Bali. Kapan Udah Bu? hari. Kapan pulang ke Bekasinya Bu? Hari ini saya pulang ke Bekasi, tapi mau jalan-jalan dulu sebelum kita pulang. Bukannya Bu Halimah ditinggal di sini Bu? Jangan dong, kasihan suami saya. Nggak ada yang nemenin, nggak ada yang nemenin tidur, nggak ada yang makan, nggak ada yang ngobrol. Nanti kita jalan-jalan lagi ke sini. Iya, yang penting jaga kesehatan ya Bu. Amin. Jangan Sehat lupa selalu. menabung. Oke, pasti itu menabung. Mau jalan-jalan lagi, kita ke Bromo, Iya. ke Jogja. Bahagia selalu. Amin, sehat selalu. Oke, makasih. Iya, makasih Bu Halimah. Itu tadi guys Bu Halimah. Kita pagi ini persiapan mau jalan-jalan lagi guys. Hari ini hari terakhir dan kita akan balik ke Bekasi pada siang hari. Mudah-mudahan hari ini cuaca cerah ya guys. Di sebelah sana masih ada para UMKM berjualan di depan lobi hotel. Sama di depannya.
Ibu-ibu yang belakang mau maju lagi aja. Yang belakang saya sini. Terlalu melingkung ini. Nah, Ibu agak sini dikit lagi. Sini ke sini aja Bu, majuan lagi. Ya. Nah, Ya. Hadap sini. Oke. ya. Oke, semuanya lihat ke kamera, lihat ke sini ya. 1, 2, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Saya bebas. 1, 2, 3. Video. Video ya. Ibu-ibu yang lain yang Nia, Margaha, Yugos tuh Bali baru kita oke. Nggak usah lari ke depan. Jangan biar Oke. Bapak. Ayo, 1, 2, 3. Margaha Yugos tuh Bali. Ayo, oke, foto. Nah, ini baru ada buka ini deh. Jangan goyang. Orang kata kok kayak mau main dulu. Hadap sini. 3, 2, 1. Hadap sini. Siap, 3, 2, 1. Cakep. Ayo ikut, ayo semuanya, ayo, ayo Bu. Ayo Bu, sayang. Ya. Nah. Ya. Oke, lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3 apa? Hai. Nggak mau pulang ya? Katanya kalau berdoa jangan banyak-banyak, tapi berdoa minta rezeki yang jangan banyak-banyak. Ayo sama baju lagi. Lahir. Kamu tuh kurang buat si RT 1, RT 2, RT 3. Ya belum masih RW 12. Iya. Maunya jam 4. Itu lagi. Bagi dong. Oke Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan segenap rombongan keluarga besar dari Perumahan Margahayu Bekasi, Jawa Barat, Indonesia yang saya hormati, saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan segenap rombongan semuanya selamat pagi. 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 Alhamdulillah luar biasa. Itu ya. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan segenap rombongan Perumahan Margahayu Bekasi, selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jamaah. Oh jamaah. Ken kamari. Susu ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini, mari sebelum kita mulai aktivitas kunjungan, tak lupa saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk selalu membacakan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang mana atas berkat rahmat dan ridhonya lah sehingga pada pagi hari ini di hari yang ketiga Bapak Ibu berada di Pulau Bali, alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk dapat kembali mengikuti rangkaian acara tour kita pada hari ini. Dan juga tadi malam Bapak Ibu dan selebgram juga sudah pada istirahat untuk yang kedua kalinya Bu ya, di lokasi hotel yang ada di Denpasar, dan juga ada bagi Bapak Ibu sudah pada mandi semua ya, dan juga semua sudah pada sarapan ya. Jadi artinya pada hari ini Bapak Ibu dan rombongan sudah siap mengikuti rangkaian acara tour kita. Kalian sudah pada mandi semua Bu ya? Sudah ya? Makanya saya perhatikan wajahnya pada pagi hari ini nampak terlihat cegek ketek ya. Cegek, ketek yang artinya apa? Cantik. Kiri. Jadi jegek ketek ya. Yang artinya apa? Cantik luar biasa. Jadi kalau bahasa Jawanya tuh ayu tenan ya. Dalam bahasa Sundanya gelis pisah deh. Jadi dan juga dari pagi Bapak Ibu semua begitu juga bapak-bapaknya ya. Setelah selesai mandi saya perhatikan tidak ada perubahan ya. Mandi sama ya. Maksudnya sama gantengnya ya. Dan juga dibagi Bapak Ibu dan staf rombongan juga sudah pada sarapan semua Bu ya. Sudah gimana selama sarapan makan di Bali? Enak apa enggak? Ini yang bilang enak cuma 5 orang. Berarti selebihnya bilang gak enak Bu ya. Ya memang Bapak Ibu, cuma jujur di sini kalau kita bicara mengenai masalah kuliner atau masakan di Bali Bapak Ibu ya. Memang kalau kita bandingkan masakan yang ada di Bali dengan masakan yang ada di daerah Bapak Ibu, itu memang lebih enak masakan yang ada di daerah Bapak Ibu ya. Jujur saya sebagai orang Bali mengatakan bahwa masakan di Jawa itu memang lebih enak dibandingkan dengan masakan yang ada di Bali. Nah di Bali Bapak Ibu, ini bukan masalah perkara enak atau tidaknya, tapi lebih cenderung kepada perkara masalah apa? Masalah halalnya. Kenapa? Karena mencari makanan halal di Bali tidak semudah ketika Bapak Ibu berada di Jawa. Maka di Bapak Ibu di Bali itu yang penting adalah halal dulu baru enak ya. Jadi itu Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu di semua masalah suatu saat nanti kalau Bapak bisa jalan ke Bali bersama keluarga, ketika ingin mencari makan, ayo kita makan di warung tersebut. Maka pertanyaan muncul itu apa? Halal atau tidak? Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke mana? Ke Bandung, mungkin ke Jogja, ketika ingin mencari makan, maka pertanyaan muncul itu apa? Enak atau tidak? Jadi itu Bapak Ibu. Maka yang penting itu adalah halal dulu baru enak. Ya.
Ini yang paling penting. Cuman perlu juga Bapak Ibu ketahui, kenapa masakan yang ada di Bali ini kalah enak dengan masakan yang ada di Jawa. Kenapa? Karena masakan di Bali tidak mengandung campuran yang namanya bawang putih. Kenapa? Karena keberadaan daripada bawang putih di Bali Bapak Ibu semenjak corona ini hilang keberadaannya. Artinya apa? Bawang putih ini dilarang masuk ke Bali. Kenapa bawang putih dilarang masuk ke Bali? Karena diusir sama bawang merah. Udah kejebak. Ibu pernah mendengar cerita bawang putih bawang merah enggak? Gimana sih bawang putih? Teraniaya kan? Terusir kan? Sama. Yang di Bali pun juga sama. Kenapa? Ceritanya dari Sabang sampai Merauke itu sama. Bawang putih teraniaya. Makanya bawang putih di Bali hilang keberadaan. Kenapa? Ya itu ceritanya karena diusir sama bawang merah. Oke, karena Bapak Ibu sudah pada mandi-mandi dan juga sudah semua sudah pada sarapan, hari ini Bapak Ibu sudah siap ya untuk mengikuti rangkaian acara tur kita. Jadi acara kita hari ini yang pertama kemana? Ya, berziarah ke salah satu makam daripada putri Raja Bali yang memeluk agama Islam yang meninggal dalam keadaan syahid yang bernama Raden Ayu Siti Khadijah. Jadi setelah itu baru kita akan menuju ke wisata belanja Joger. Nanti dari Joger kita akan menuju ke kawasan wisata puncak yang ada di kawasan daerah Bedugul. Jadi setelah itu Bapak Ibu makan, sholat di sana Bu ya. Jadi setelah itu baru nanti Bapak Ibu akan diajak lagi berwisata. Ini bonus yang diberikan oleh panitia kepada Bapak Ibu ya, yaitu tambahan bonus pantai yang dikenal dengan sebutan Pantai Besi Terapung ya. Jadi ya, ini bonus ya yang diberikan oleh panitia, yaitu berkunjung ke Pantai Besi Terapung. Nah, ini benar. Jadi setelah Bapak Ibu berwisata di kawasan Pantai Besi Terapung, kurang lebih sekitar 1 jaman, nanti Bapak Ibu akan meninggalkan Pulau Bali menuju ke alam Jawa ya. Itu kan pantai Bu, pantai ya kan. Jadi di sana Bapak Ibu hanya melihat besi-besi terapung. Lo kan bonus, itu kan di skedul nggak ada tuh. Jadi saya tambahin isi dari panitia, Pantai Besi Terapung. Namanya aja, mana ada makanya. Jadi kan banyak lihat besi-besi tadi, bukan yang percaya nih. Ibu nanti menyeberang, lihat banyak besi-besi terapung kan di sana. Nama kan nama Pantai Besi Terapung. Bungkus aja deh, bungkus. Ya kiri lagi ya kiri. Ini jalan. Jadi itu Bapak Ibu ya, jadi untuk acara kita. Jadi mudah-mudahan acara kita pada hari ini tetap diberikan kelancaran, diberikan keselamatan serta perlindungan dari Allah sehingga acara yang sudah diagendakan mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan serta apapun. Ya, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke Bapak Ibu, pada hari ini Bapak Ibu sudah berada di hari yang ketiga, agak terasa Bu ya. Hari pertama, hari kedua, dan hari ini adalah hari ketiga Bapak Ibu berada di Pulau Bali. Jadi yang mana Bapak Ibu mulai dari hari pertama sudah berkunjung ke beberapa lokasi ya, dan juga sudah menikmati wisata kuliner maupun juga wisata belanja ya. Jadi semuanya sudah puas Bu ya. Untuk kuliner sudah ya, untuk bahari pantai juga sudah. Untuk alam, jadi ada tambahan bonus dari ke Bedugul Alam. Kemarin kita sudah berkunjung ke alam daripada yang ada di Kintamani. Nah kali ini kita juga akan berkunjung ke alam yang ada di kawasan daerah Bedugul ya. Kemarin juga terakhir sudah wisata belanja, nanti kita masih ada kunjungan ke Joger ya. Sudah puas untuk belanja oleh-oleh? Sudah? Belum? Ya, sudah puas atau belum Bu? Loh, kok belum puas? Belanjanya. Belum puasnya kenapa? Lagi. Berarti masih mau pengen belanja lagi? Hah? Masih ada uangnya. Nah kalau memang masih mau belanja lagi,
Nanti kita bisa ke Erlangga kalau emang mau belajar lagi. Ya. Kebetulan kita melewati itu kan. Gimana? Kalau belum puas, mumpung masih di Denpasar. Nanti kalau kita udah arah ke sana nggak ketemu lagi orang lain. Cuman bedanya kalau joget. Gimana? Ya, aja juga ya. Oh, beli langsung ya? Beli oleh-oleh udah cukup ya? Sudah? Yakin? Ya, oke. Jadi nanti kita langsung berziarah nanti di lokasi daripada makam Raden Ayu Siti Khadijah. Jadi sebelum berziarah Bapak Ibu, sedikit saya akan berbagi informasi mengenai sekilas sejarah daripada Raden Ayu Siti Khadijah. Nah, jadi Bapak Ibu, Raden Ayu Siti Khadijah di sini merupakan salah seorang putri daripada Raja Bali yang memeluk agama Islam yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, jadi dulu sebelum beliau di sini memeluk agama Islam, nama daripada Raden Ayu Siti Khadijah ini adalah Di Gusti Ayu Made Rai. Di nama beliau sebelum memeluk agama Islam ya, nggak pakai bu. Jadi Di Gusti Ayu Made Rai ya. Jadi nggak pakai bu ya. Kata bu jadi jadinya Raibu ya. Jadi Di Gusti Ayu Made Rai. Jadi nama beliau sebelum memeluk agama Islam. Maka setelah beliau di sini memeluk agama Islam, nama beliau pun akhirnya diganti menjadi Raden Ayu Siti Khadijah. Nah, sejarah daripada beliau di sini memeluk agama Islam Bapak Ibu, yang mana dulu Raden Ayu Siti Khadijah ini kan terserang suatu penyakit yang dikenal dengan sebutan penyakit kuning ya. Jadi penyakit kuning ini kalau kita sekarang dinamakan dengan penyakit liver ya. Inilah yang diderita oleh Raden Ayu Siti Khadijah. Nah, penyakit ini Bapak Ibu sudah cukup parah. Dibawa ke orang pintar ya, dibawa ke para tabib, tidak ada perubahan. Semakin hari penyakit beliau ini semakin parah, semakin kritis. Maka oleh penasihat kerajaan Bapak Ibu disarankanlah untuk membuat yang namanya sayembara. Karena memang dulu belum ada yang namanya media sosial ya. Jadi masih menggunakan media sayembara. Yang mana isi daripada sayembara tersebut, barang siapa yang bisa menyembuhkan putri saya, kalau dia laki-laki maka akan saya nikahkan. Tapi kalau dia perempuan maka akan saya angkat menjadi putri di kerajaan. Inilah isi daripada sayembara yang dibuat oleh raja. Maka setelah dibuat Bapak Ibu sayembara dibuat dan disebarluaskan. Sampailah terdengar di Pulau Jawa oleh seorang guru besar Bapak Ibu, yang mana sang guru ini memiliki murid. Siapa? Pangeran Cakraningrat. Jadi Pangeran Cakraningrat inilah yang menjadi daripada suami Raden Ayu Siti Khadijah yang dimakamkan di pemakaman air mata ibu yang ada di Arusbaya, yakni di Bangkalan, Madura. Inilah yang menjadi suami beliau Bapak Ibu. Kenapa Pangeran Cakraningrat di sini yang membenarkan sayembara Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kenapa? Karena pada saat itu Bapak Ibu dalam acara sayembara, saya tidak ikut dalam acara sayembara. Jadi kata kalau semua saya ikut, kemungkinan saya yang menang. Tapi karena saya nggak ikut, akhirnya ya Pangeran Cakra yang benar ya. Pelan-pelan kanan. Aku lagi jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi setelah beliau di sini mendekar sampai di mana? Sayembara ya, akhirnya sang guru pangeran di sini pun akhirnya berangkat menuju ke Pulau Bali. Maka setelah sampai di Pulau Bali, bertemulah antara raja dan juga Raden Ayu Siti Khadijah. Di sini terjadi kesepakatan ya antara kedua belah pihak. Maka setelah terjadi kesepakatan, terjadilah perjanjian
Maka Pangeran Cakradiningrat di sini pun akhirnya Sidoarjo di sini pun akhirnya diserahkan kepada Pangeran Cakradiningrat. Maka setelah diserahkan, lalu diberikanlah pengobatan, ya. Maka setelah diberikan pengobatan secara berangsur-angsur, penyakit yang diderita oleh beliau ini sudah akhirnya dapat disembuhkan, dan beliau pun akhirnya divonis sembuh dari penyakitnya. Nah, mendengar kabar bahagia ini Bapak Ibu, sang raja merasa bahagia, merasa senang. Tapi di balik kebahagiaan sang raja ini terbesit rasa kesedihan. Jadi sang raja di sini merasa bersedih. Kenapa? Karena dia akan kehilangan putri kesayangan. Tapi karena sudah ada perjanjian dengan pangeran, mau tidak mau Bapak Ibu, senang tidak senang, maka sang raja pun tetap menyerahkan putrinya kepada Pangeran Cakradiningrat. Maka setelah diserahkan, ditawarilah, diajalah untuk memeluk agama Islam. Ya. Nah, karena beliau di sini sudah dari awal tertarik dengan ajaran agama Islam, Bapak Ibu, maka beliau pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan berganti nama dari Di Gusti Ayu Madirai menjadi Raden Ayu Siti Khadijah. Maka setelah mendapat perintah dari setelah beliau di sini memulai agama Islam antara pangeran dan juga Raden Ayu Siti Khadijah, tumbuhlah benih-benih cinta, ya, tumbuhlah perasaan sayang, ya. Maka pada saat itu pangeran di sini pun akhirnya merayu daripada Raden Ayu Siti Khadijah. Jadi kalau orang dulu itu Bapak Ibu kalau merayu itu menggunakan syair, menggunakan kata-kata, ya. Nah, syair itu pun sampai saat ini Bapak Ibu populer, ya. Syair seperti apa? Satu hari tak berdebu hati rasa, Memang udah ada dulu itu. 2 hari tak berdebu hati rasa, gilu 3 hari tak bertemu, ya. Hati semakin rindu, 4 hari tak bertemu, hati semakin gilu. Inilah syairnya, ya. Nah, berangkat saya tersebut sudah dijemput ini kalau bakal lepas, Bu. Dan juga jatuh cinta kepada pangeran. Maka setelah menikah, dia jalan pulang ke Bangkalan Madura. Maka di Bangkalan Madura inilah Raden Ayu Siti Khadijah mempelajari agama Islam dengan sungguh-sungguh. Sampailah beliau sini menjadi istri yang solehah. Ya. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah beberapa tahun lama tinggal di Bangkalan Madura, maka Raden Ayu Siti Khadijah di sini kangen terhadap keluarganya yang ada di Bali. Wajar ya ketika seorang anak yang lama berpisah dengan keluarganya ini merasakan kangen. Inilah yang juga dirasakan oleh Raden Ayu Siti Khadijah. Maka beliau pun diizin kepada suaminya. Maka karena beliau seorang putri daripada kerajaan Bali, diberikanlah izin atau pengawal, yaitu berupa prajurit laki-laki dan juga prajurit perempuan selaku dayang-dayang beliau. Ya. Maka berangkatlah menuju ke Pulau Bali. Setelah sampai di Pulau Bali, Raden Ayu Siti Khadijah ditempatkan di istana kerajaan. Sedangkan prajurit dan juga dayang-dayang beliau ditempatkan di taman-taman kerajaan. Ya. Jadi istana dan taman-taman tersebut sampai saat ini masih ada, ya. Jadi kita akan melewatinya daripada istana Raden Ayu Siti Khadijah. Maka Bapak Ibu setelah beliau sini tetap di istana kerajaan, Raden Ayu Siti Khadijah di sini tetap menjalankan agama Islam sebagaimana mestinya, rajin sholat, ya. Nah, sehingga pada suatu hari pada saat beliau sini akan melaksanakan sholat Bapak Ibu, yang mana biasanya ketika seorang muslimah yang akan melaksanakan sholat otomatis menggunakan mukena, ya, dan menghadap ke arah kiblat. Sedangkan kalau saudara kita itu di Bali sini kalau sebenarnya menggunakan pakaian bebas dan menghadap ke arah timur.
Maka pada saat situ jadi takbir Bapak Ibu, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, didengarlah oleh Paman Pati ini sedang membaca Bekeber. Bekeber ini apa? Bekeber ini adalah bahasa Bali. Jadi kalau kita artikan Bapak Ibu, artinya adalah terbang. Maka pada saat itu Bapak Ibu sudah jadi akhirnya dituduh, difitnah, sedang melepaskan yang namanya ilmu hitam. Kalau di Bali dikenal dengan sebutan leak ya. Kalau di Jawa terkenal dengan sebutan apa? Santet ya. Kalau di Bekasi terkenal dengan sebutan sutet ya. Kan sama-sama mematikan tuh. Sutet mematikan, santet mematikan, leak pun juga mematikan, itu sama-sama. Betul. Jadi pada saat itu Bapak Ibu orang-orang yang ada di kerajaan ini memang belum pernah melihat dan tidak tahu bagaimana tata cara orang Islam itu sholat. Jadi nggak tahu. Maka karena ketidaktahuan inilah akhirnya muncullah fitnah dan dilakukan pada sang raja. Sang raja mendengar informasi daripada orang percayanya marah dan memerintahkan untuk segera membunuh leak tersebut. Maka pada malam itu dikepunglah daripada kamar Raden Ayu Siti. Ya, lurus bang, masuk bener bang. Lurus masuk bener. Di bel, nanti keluar hidup calangnya. Di bel biar keluar. Bener. Biar keluar. Ini mah kantor desa. Kantor desa ada. Nah di sini Bapak Ibu ya, karena nanti di sini kita akan berziarah. Jadi kalau konsep daripada berziarah di Bali ini berbeda Bu ya. Jadi apalagi di sini kita akan berkunjung ke salah satu putri daripada Raja Bali. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke lokasi daripada makam yang ada di sini kan mengucapkan Assalamualaikum. Nah kalau di Bali berbeda ya. Dia cukup mengucapkan kata-kata sa sebanyak 3 kali. Jadi sa-nya apa? Sa ini gabungan dua huruf antara huruf S dengan huruf A. S sebagai simbol kebaikan, A sebagai simbol kejahatan. Jadi antara baik dengan buruk itu biar selalu seimbang ya. Jadi kita udah sampai, mari kita sama-sama turun dari bis, kita ucapkan sama-sama kata-kata sa sebanyak 3 kali ya. Semuanya Bapak Ibu tolong tangan kanan letakkan di dada masing-masing, tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Yang tidur bisa dibangunkan? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Sakitnya ku di sini. Kita nyanyi dulu. Sakitnya ku di sini di dalam. Sampai ya. Lilis kecilnya Ibu saya cerita ibu tidur makanya sampai ya. Saya udah tahu. Dikerjain. Oke. Saya mau sayang Kak. Kalau saya mau dimutilasi. Mau dibungkus ke Bekasi katanya. Oke. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti di sini
ketika di Bapak Ibu yang sedang berjalan di lokasi makam Siti Khadijah terdapat beberapa aturan. Yang pertama, bagi yang pakai pepes ini nggak diperbolehkan berziarah, ya. Yang pakai pepes, ya. Ada nggak? Ya sama tahu kan. Nggak boleh, kan tempat suci. Jadi yang lagi datang bulan, maksudnya yang datang bulan, ya kan? Ya, jadi yang datang bulan itu nggak diperbolehkan berziarah di lokasi makam Siti Khadijah. Maka dia yang datang bulan, tolong bulannya dipegangin ya. Dan juga di Bapak Ibu nanti ketika datang berziarah, ini juga terdapat aturan yang kedua, dilarang berziarah bagi para penjara dilarang masuk ke dalam lokasi makam Siti Khadijah. Ya, ini larangannya. Kenapa? Nanti ribet aturannya. Apa yang nanti mau gali kuburnya masuk ke dalamnya, jadi dilarang dulu. Waktunya lama, ya. Jadi nggak usah masuk ke dalamnya, nggak usah, ya. Cukup di luar saja. Nggak usah masuk ke dalam makamnya. Ini siapa yang mau gali? Karena bapaknya masih sedikit, ya. Jadi nggak usah. Peri. Oke, kita udah sampai. Jadi nanti untuk ceritanya saya aja lagi nih ya, karena sudah sampai. Silakan turun dan kita bersama-sama berjalan di lokasi makam Siti Khadijah. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo Tay. Oke. Halo teman-teman, kabar semuanya. Pagi ini kita sedang menuju ziarah ke makam Siti Khadijah. Ini adalah salah satu putri yang ada di Bali yang beragama Islam. Yuk kita ikutin terus ya kita kegiatan saya. Keep watching. Oh, anak-anak lagi tidur, bangun itu. So guys, ini adalah makam Hajah Raden Ayu Siti Khadijah. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah makam Hajah Raden Ayu Siti Khadijah. Makam Raden Ayu Pamungkutan alias Raden Ayu Siti Khadijah. Kita berdoa untuk beliau ya, orang yang telah mengalah dan untuk diri kita sendiri ya Bu ya. Semoga kita diberikan ampunan dosa-dosanya dan tempat yang terbaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan minta apa, kita berdoa untuk dia, ya. Dan untuk kita diri sendiri kita dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah dipotong. Ini Bu Eka ini.
Seikhlasnya nggak ada. Ikhlasnya seikhlasnya. Seikhlasnya kalau nggak ada nggak boleh. Nggak harus. Seikhlasnya nggak ada nggak apa-apa. So guys, ini adalah Keramat Agung Pemucutan Makam Raden Ayu Pemucutan alias Haja Raden Ayu Siti Khadijah almarhumah. Kayaknya sih betah ada kelihatan ibu-ibu apa Pak? Artinya ada pendidikan dan susah bentuknya Pak. Iya susah. Nggak ada belum juga di galeri itu kalau Pak. Semoga ibu So guys, itu tadi kita sudah 53 Bun. ziarah ke Hajah almarhumah Hajah Raden Ayu Siti Khadijah. Semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah salah satu putri yang beragama Islam di Bali ini. Terima kasih. Thanks for watching. See you in the next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.